dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Malam yang hujan ini kita dalam keadaan sehat walafiat, semangat dan istiqomah. Semoga kehadiran kita Allah balasi dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah telah mempersiapkan segala-galanya untuk kita manusia. Kalau ada sesuatu yang terjadi dan tidak baik bagi kita, kita tidak bisa menyalahkan itu adalah dari Allah, karena segala-galanya sudah Allah ingatkan. Jauh-jauh Allah ingatkan kepada kita, hati-hati kalian terhadap yang dua ini, kata Allah. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hati-hati kalian terhadap yang dua ini, Yahudi dan Nasrani. Sudah Allah ingatkan. Dan jauh-jauh juga sebelumnya Allah juga ingatkan berulang-ulang. Dulu sebelum ada manusia, Allah baru buat planning saja. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin punya program, kata Allah, di bumi itu besok ada khalifahnya. Baru program, belum ada makhluknya. Itu sudah diprotes oleh sebagian dari makhluk yang bernama malaikat. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Ya Allah, manusia itu akan merusak alam, mengambil isinya, memperdagangkannya, dan akan saling bunuh di antara mereka. Jadi malaikat sudah memprediksi manusia itu merusak alam dan saling bunuh di antara mereka. Hari ini jelas alam rusak oleh manusia, banyak makhluk mati oleh manusia. Terbukti. Dan malaikat nawarkan diri, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami saja selalu bertasbih kepadamu, memujimu dan mensucikanmu. Kenapa tidak kami yang jadi khalifah di bumi itu? Jadi jadi khalifah itu bersaing juga, Pak. Orang lama pasti tak suka dipimpin oleh orang baru, Pak. Itu sudah dari dulu seperti itu. Ini baru muncul Adam langsung jadi khalifah. Kami yang sudah lama ini kenapa tidak kami? Dari dulu sudah seperti itu. Tapi di Indonesia kan biasa saja, Pak, yang seperti itu. Masuk SD kurang 1 bulan tidak boleh, Pak. Tapi calon wakil presiden kurang 1 tahun boleh, Pak. Nah, itu di Indonesia boleh seperti itu. Nah, Bapak yang semuliakan, apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang tahu program ini cuma saya, kata Allah. Kalian tidak tahu. Ini saya yang tahu, kata Allah. Kalau Allah sudah ngomong saya yang tahu, malaikat diam semua. Sudah ada Adam belum? Lama, Pak, baru Allah kumpulkan lagi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Dalam surat Shad. Malaikat, kata Allah, saya ingin ciptakan makhluk itu, manusia itu dari tanah. Nah, entah tanah dari mana, macam-macam kata ahli tafsir. Ada yang tanah dari surga, ada yang tanah dari Arab, ada yang tanah kuburan kata dia, ada tanah sengketa, macam-macam, Pak. Tergantung bentuk performan wajah kita. Kalau menakutkan wajah itu katanya dari tanah kuburan itu, Pak, diambilnya. Tapi kalau suka bertengkar terus, mana tinggal bertengkar, itu tanah sengketa dipakai itu, Pak. Itu macam-macam lah tafsirannya itu. Tapi yang Allah sebut dari tanah. Dari dalam surah Al-Mu'min disebutkan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, saripati yang berasal dari tanah. Itu terbukti. Air yang kita minum ini dari tanah, Pak. Nasi yang kita makan dari padi.
Padi tumbuh di tanah. Baju yang kita pakai dari benang dari kapas dari kayu tumbuh di tanah semua. Mobil yang kita pakai itu dari biji besi itu dari tanah. Minyaknya pun entah namanya pertalit, entah namanya bensin, itu semuanya muncul dari tanah. Tidak bisa dipungkiri. Min sulalatin min tin, saripati yang berasal dari tanah. Jadi bagaimanapun orang mencari celah kesalahan Al-Quran itu, tetap saja tak ketemu. 13 tahun itu profesor dari Israel meneliti tentang Islam berdasarkan Al-Quran. Akhirnya apa kata profesor itu? Satu-satunya agama di dunia ini yang benar cuma agama Islam. Dicabut lagi itu biaya penelitian selama 13 tahun itu, Pak. Karena tidak ketemu apa yang diharapkan dengan apa yang dia temukan. Nah, apa yang saya muliakan, fa iza sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kalau sudah sempurna nanti bentuknya kata Allah, kutiupkan ruhku. Jadi yang keluar masuk deh, Pak. Ini pinjaman milik Allah. Maka kalau ada yang meninggal dunia, diucapkanlah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah, kembali kepada Allah. Ruh itu pinjaman. Ruhku kata Allah. Ditiupkanlah ruh tu. Kata ulama 3 kali. Sekali tiup baru bergerak sampai ke leher, tiup kedua sampai ke pusat, tiup ketiga baru sampai ke kaki. Baru tiup pertama itulah nampak 2 kalimat Allah Muhammad. Itu lama sekali, Pak. Bukan langsung. Lama. Wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kalian harus hormat dan menghargai ciptaanku ini. Kalau sujud dalam solat itu nyembah Allah. Sujud di luar solat ada maknanya ucapan terima kasih. Ada maknanya itu penghormatan. Tidak semua sujud itu artinya menyembah Allah. Bapak dapat rezeki nomblok nih 200 juta, sujud Bapak. Itu sujud apa? Syukur, terima kasih atas nikmat yang Allah berikan itu. Nah, Bapak yang semuliakan, fasyal malaikatu kulluhum ajma'un, semuanya bersujud para malaikat illa iblis. Iblis enggan untuk hormat kepada Adam itu. Tapi Allah tidak langsung hukum ini makhluk, dipanggil oleh Allah. Iblis, ya sini dulu kata Allah. Ada apa ya Allah? Ma manaka anta sudah ma khalaqtu biadain. Sebenarnya apa yang membuat kalian tak mau hormat kepada ciptaan tanganku ini? Ini karyaku. Masuk seorang dosen dalam kelas ngajar, diambilnya Al-Quran. Ini Al-Quran ini tidak ada gunanya kata dia. Kata dosen ini tulisan manusia. Diinjak-injak pun tidak apa. Ini tulisan manusia. La yamassu ilal mutahharun, itu yang tak boleh disentuh itu di Lauhul Mahfuz. Bukan ini kata dosen ini. Lemparnya Al-Quran itu semua mahasiswa mengucap astagfirullahalazim. Tapi ada satu mahasiswa yang berani maju udah ke depan. Pak, ya sebenarnya materi perkuliahan kita hari ini apa Pak? Ya ini sudah ada makalahnya. Dilihatlah oleh mahasiswa tadi makalah ini. Dilempar oleh mahasiswa tadi, diinjaknya makalah itu. Mau ditinju oleh dosen tadi, mahasiswa. Kenapa Bapak marah? Ini kan cuma kertas, tulisan manusia. Saya lempar, saya injak, kenapa Bapak marah? Kata sang dosen, itu adalah isi otakku. Tapi saya kan tidak nginjak kepala Bapak. Akhirnya terdiam dosen, marah-marah, diam dia, diambil buku, keluar dia. Itu Pak, Al-Quran itu adalah kalamullah. Memang tulisan manusia, tapi itu kalamullah. Ini kertas cuma tulisan Bapak. Sudah marah Bapak digitukan. Nah, apa yang saya muliakan, Allah ingin tahu apa alasan iblis tak mau menghormati karya Allah ini. Biadain, dengan tanganku ini ku buat nih iblis. Kenapa kalian tak mau menghargainya? Nampaklah isi hati iblis yang sesungguhnya. Kata iblis, ana khairam minhu. Saya akan lebih baik daripada dia. Rupanya merasa lebih baik itu yang tak boleh. Merasa kita lebih hebat dari orang lain itu yang tak boleh.
Khalaqtani min nar wa khalaqtu min tin. Aku diciptakan dari api, itu Adam kan dari tanah. Walaupun diteliti oleh peneliti mana yang baik tanah daripada api, 10:1. Ternyata kebaikan tanah jauh lebih baik dari api, 10:1. Diteliti oleh orang secara ilmiah. Itu yang buat Allah marah, karena dia merasa. Kalau sudah merasa, maka muncullah sifat meremehkan. Itu sudah seperti itu. Maka ketika ada sahabat bertanya, ya Rasul, ma huwal kibru ya Rasul? Kibir itu apa ya Rasul? Sombong itu apa ya Rasul? Kata Rasul, bataral haqqu wa amtannasu. Menolak kebenaran, anggap remeh terhadap orang lain. Itu Pak. Itu yang sombong, kata Rasul itu. Kalau ada bapak ibu tidur waktu saya ceramah, apakah anggap remeh, sombong tuh Ustaz? Belum tentu Pak. Karena itu ada rasa dalam hati. Kadang karena enak ceramah kita langsung tidur Bapak tuh. Kan hari Jumat sering seperti itu. Oh, ada mandi mau berangkat ke masjid. Di rumah aja enggak tidur-tidur Pak. Walaupun tempat tidurnya itu bertingkat-tingkat. Sepiring bed namanya Pak. Enggak bisa tidur. Tapi begitu duduk depan mimbar, khatib mulai naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata khatib. Waalaikumsalam. Itu begitu tenangnya dia di dalam masjid. Jadi apakah sombong tu Ustaz? Tidak. Belum tentu. Nah, apa yang saya muliakan? Kata Allah, "Fakhruj minka fa innaka rajim." Keluar kau dari surga, kau terkutuk menjadi penduduk neraka. Kutukan Pak dengan hukuman itu beda. Kalau kutukan sudah terjadi, tidak bisa dibalikkan lagi. Kukutuk kau jadi monyet, tidak balik lagi Pak. Terkutuk kau nak jadi kambing, tidak balik lagi. Allah kutuk iblis jadi penduduk neraka, dan iblis paham betul dengan itu. Makanya dia tidak bisa lagi, ya Allah kembalikan ke surga. Tak ada. Ada ulama menulis sebuah buku judulnya Iblis Pun Ingin Kembali ke Surga. Ketika Nabi Nuh membawa umatnya naik kapal, ada satu bapak di sudut kapal yang tidak dikenali oleh Nabi Nuh. Datang Nabi Nuh, bapak siapa? Saya kan umat engkau. Saya tak pernah melihat bapak selama ini. Sebenarnya bapak siapa? Jujur aja lah Pak. Dijawab, saya iblis. Ngapain ke sini? Saya mau ikut dengan engkau agar bisa kembali ke surga. Oh, tidak bisa. Nah, Pak Bu yang semuliakan, iblis paham betul itu. Maka kata iblis, ya Allah, fa bi izzatika li'uwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, izinkan kami menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya, agar kami punya kawan besok di neraka. Izinkan kami ya Allah menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Tapi Allah diizinkannya pula Pak. Nah, itulah makanya malam ini agak kurang jemaah masjid ni Pak. Diizinkan pula oleh Allah. Silakan kata Allah. Tapi kau takkan bisa menyesatkan siapapun kecuali orang-orang yang tidak ikhlas. Seorang ustaz melihat penduduk kampung sudah sesat menyembah pohon kayu. Ustaznya marah. Dia ambil kampak, ditebangnya kayu itu. Ketika mau nebang, datang seorang kakek-kakek. Ustaz, kenapa tebang? Ini kayu saya. Oh, kayu bapak ini? Iya, kenapa tebang? Ini menyesatkan umat, harus saya tebang. Kata kakek tadi, jangan Pak Ustaz, ini punya saya nih Pak Ustaz. Tidak bisa, ini menyesatkan umat. Kakek tadi marah dia. Kalau begitu Pak Ustaz, kau langkai dulu mayatku, baru kau tebang pohon ini. Berkelahi dia Ustaz dengan kakek tadi. Sekali tinju aja tumbanglah kakek tadi. Namanya juga kakek, tumbang. Apa kata kakek? Ampun Ustaz, ampun Pak Ustaz, jangan bunuh saya Pak Ustaz. Saya berjanji Pak Ustaz, kalau Pak Ustaz tak jadi tebang kayu ini, setiap pagi saya antar ke rumah Pak Ustaz uang 500.000. Tergoda juga Pak Ustaz ni Pak. 500.000 kan lumayan Pak, sekali ceramah ni Pak.
Baiklah kalau gitu, kata Pak Ustaz. Selesai solat subuh, dilihat bawah sejadah sudah ada uang 500.000. Subuh pertama. Subuh kedua, lihat lagi bawah sejadah ada uang 500.000. Subuh ketiga, lihat bawah sejadah tak ada uang 500.000 itu. Tapi Pak Ustaz ni masih berbaik sangka, dia mungkin lupa ni kakek ni. Subuh keempat tak ada lagi. Subuh kelima juga tak ada. Subuh keenamnya Pak Ustaz ambil lagi keempat, pergi dia ke kayu itu, mau nebang kayu itu. Nabi Isa ni harus tebang kayu ini. Ketemu lagi sama kakek yang kemarin tu. Pendek cerita, kelahi juga airnya. Tapi kakek ni ditinju, tak merasakan sakit. Ditendang tidak apa-apa, dijingkang tak tumbang. Ditinjunya Pak Ustaz, langsung tertelentang Pak Ustaz tadi. Diinjak dada Pak Ustaz. Apa kata Pak Ustaz? Ampun tu, ampun kek, jangan bunuh saya. Tidak, saya tak bunuh, tapi jangan lagi bertang. Iya, saya tak tebang lagi. Tapi saya ada pertanyaan, kata Ustaz. Tanya apa? Kemarin waktu kita kelahi kemarin, sekali saya pukul, kakek tumbang. Hari ini dah 3 kali saya pukul, kakek tak merasakan apa-apa. Apa jawab kakek tadi? Ustaz, subuh yang itu tu, Ustaz mau nebang kayu ni ikhlas karena Allah. Tapi Ustaz mau nebang kayu pagi ini bukan ikhlas karena Allah, kerana tak dapat duit 500.000 setiap paginya. Maka hilang kekuatan. Tak ada kekuatan orang yang tidak ikhlas. Maka kata Allah, kau iblis tak akan bisa menyesatkan siapapun kecuali orang-orang yang tidak ikhlas. Ikhlas itu berat. Berat ikhlas itu. Satu-satunya surat yang tidak ada bacaan suratnya itulah surat Al-Ikhlas. Kalau baca surah Al-Ma'un ada ma'unnya. Baca An-Nas ada baca An-Nasnya. Al-Falaq ada baca Falaqnya. Al-Kausar ada baca Kausarnya. Tapi Al-Ikhlas tidak ada baca Ikhlasnya. Jauh dalam ikhlas itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, melihat gelagat ini, Allah langsung ingatkan Adam. Adam, kata Allah, faqulna ya Adam, wahai Adam, inna haza aduwwul laka wa li zaujika wala yahurujannakuma minal jannati fatashqa. Kata Allah, hei Adam, ini syaitan adalah musuh bagimu dan musuh bagi istrimu. Jangan sampai kalian berdua dikeluarkan dari surga, karena kalian besok pasti menderita. Diingatkan Pak, supaya apa? Ketika terjadi kesalahan, jangan disalahkan Allah. Sudah Allah ingatkan. Jangan sampai kalian dikeluarkan dari surga ini, besok kalian pasti menderita. Akhirnya terbukti Pak. Begitu sampai keluar dari surga, mulai air minum banyak, tapi tidak seperti minum di surga. Makanan banyak, tapi tidak bisa dimakan. Kenapa? Ada daging sapi, tidak bisa dimakan. Api tak ada untuk masaknya. Peninglah Nabi Adam mencari api. Gimana mau masak daging ini? Baru dia ingat, Allah telah mengingatkan, jangan sampai disesatkan oleh makhluk yang bernama iblis ini. Nah, begitu Nabi Adam sampai di bumi, Allah ingatkan lagi nih cucu Adam kita Pak. Sering kita baca itu, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, hai anak cucu Adam, sudah aku ingatkan bahwa syaitan itu musuh kalian nyata. Jangan ikut-ikuti gaya mereka. Berkawan dengan setan enggak Pak, tapi gaya setan sering ditiru oleh orang. Minum sambil berdiri, minum pakai tangan kiri, makan tak baca bismillah, makan sambil berdiri, itu gayanya Pak. Bahkan ada sebuah acara pernikahan, memang tak ada kursi, tak ada mejanya. Memang disuruh makan berdiri, standing rice. Ya enggak tuh modern. Kita ikuti Pak Bu gayanya itu. Allah ingatkan, hei anak cucu Adam, jangan kalian sampai tersesat oleh setan itu. Kenapa? Dulu nenek moyang kalian itulah penyebabnya. Diingatkan betul. Nah, Bapak yang saya muliakan, iblis adalah makhluk yang cerdik. Dimanfaatkan semua yang ada pada diri kita, pandangan, pendengaran, perbuatan. Apabila pandangan ini tidak terkontrol,
suka melihat kepada sesuatu yang tidak baik, tidak halal, nah masuklah dia. Pendengaran, kalau ada siaran televisi, ada ceramah, satu lagi ada siaran terciduk umpamanya, tukar ke siaran terciduk, ceramahnya digeser. Telinga memang seperti itu. Perbuatan, ada 4 perbuatan prioritas yang akan dimanfaatkan oleh iblis. 1, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Itu dimanfaatkan betul oleh iblis itu. Yang kedua, watawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Ini kita ni perang sekarang Pak Bu yang semuliakan. Perang Ghazaul Fikri, perang urat saraf. Kita sedang perang hari ini. Coba lihat Pak Bu yang semuliakan, dari kecil kita sudah MDA nih. Tanya tuh anak SMA, anak SMK pulang sekolah, tanya dia, kamu pandai sholat? Pandai Pak. Pandai baca Quran? Pandai Pak. Sholat jenazah bisa? Bisa Pak. Belajar di mana dulu? MDA. Coba bayangkan Pak, berapa besar jasa MDA itu. Tidak ada yang jawab SMP, tidak ada yang jawab SMA, MDA Pak. Tapi lihatlah MDA kita hari ini. Yang paling menyedihkan, ijazah MDA sampai hari ini tidak bisa dipergunakan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Sampai hari ini. Bahkan kawan-kawan kita yang duduk di kursi empuk, pakai dasi, pakai jas itu, mungkin dia pandai sholat, belajar ngaji waktu MDA dulu Pak. Tapi kenapa tak ada kebijakan mereka sampai hari ini yang mengangkat ijazah MDA ini bisa kita manfaatkan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Bahkan sedih kita melihat, kenapa anak-anak MDA hari ini di SD ujian ya. Jadi kalau SD ujian gimana? Ya tidak bisa MDA, libur. Coba bayangkan Bapak yang semuliakan. Padahal ini adalah sangat berjasa terhadap ilmu agama yang kita peroleh. Di MDA kita belajar sholat. Di MDA kita apa-apa ya pendek itu. Nah, Bapak yang semuliakan, tetap ini perjuangan kita. Perang nih Pak. Yang ketiga, qati'ur rahim, memutus hubungan silaturahmi. Bahkan 1 di antara 5 tangisan mayat dalam kubur, yaitu ketika dia memutus silaturahmi. Nangis mayat dalam kubur Pak. Kalau dulu kata orang asam kandis, asam gelugur, ketiga 2 asam riang-riang, menangis mayat di pintu kubur teringat badan tidak sembahyang. 1 di antara 5 yang tangisinya ialah ketika dia memutus hubungan silaturahmi. Di dunia tidak ada efeknya. Dah sudahlah, untuk apa berkawan sama orang seperti itu, kan kita yang rugi. Selama ini kan dia aja minjam-minjam dengan kita, kita tidak pernah minjam dengan dia. Di dunia tidak ada efeknya, begitu masuk kubur nangis. Yang keempat Bapak yang semuliakan, yaitu zalimul li nafsih, orang yang menzolimi diri sendiri. Bapak-bapak Ibu yang hadir malam ini adalah orang-orang yang beroleh berkah, rahmat dan hidayah Pak. Tak semuanya Bapak yang semuliakan. Nah, orang yang tidak Pak, ini orang yang zalimul li nafsi. Hati kita butuh makan, fisik kita butuh makan, otak kita butuh makan. Fisik kita makannya apa? Nasi, sayuran, lauk pauk. Butuh minuman Pak. Kalau fisik tak diberi makan, tak diberi minum, 3 hari saja sakit Pak. Hati kita sudah berapa lama tak kita kasih makan Pak. Di mana tuh? Mungkin mati hati kita. Pikiran kita ini butuh suplemen makanan. Apa itu makanannya? Taklim. Berapa lama ini tidak diberi makan otak kita Pak? Makanya Bapak yang semuliakan, orang yang membiarkan ini semua tidak diisi, zalimul li nafsih, menzolimi diri sendiri. Allah sediakan sarana, Allah sediakan tempat. Wajalna al-laila libasa, Allah jadikan malam untuk istirahat, malam keluyuran Pak. Zalimun li nafsih. Dan Allah sebut malam itu istirahat kata Allah, tapi tak mau istirahat. Bapak yang semuliakan, maka kalau ayam sudah biasa makan dalam rumah, asal terbuka pintu dia akan masuk dalam rumah Pak. Kalau yang 3 tadi itu sudah dimanfaatkan oleh syaitan, terbuka sedikit jalan dia masuk ke dalam hati kita Pak. Maka oleh Profesor Dr. Said Ahwa disadur oleh kitab Ihya Ulumuddin, dia tulis sebuah kitab namanya Tazkiyatun Nafs. Ada 9 jalan yang dimasuki oleh syaitan masuk ke tubuh manusia. Mudah-mudahan 9 jalan ini
bisa kita tutup rapat-rapat. 9 babu yang semuliakan. Apa itu Pak Ustaz? Yang pertama, ghadab. Ghadab itu bukan godab. Kalau godab itu dalam bahasa pesantren ghairu mu'addab. Kalau ada gurunya, ustadznya marah sama santrinya, "Hei, antum ghairu mu'addab." Nah, itu udah marah tuh, Pak. Engkau tak punya adab, kata dia. Nah, itu udah marah itu. Tapi kalau ghadab, la ta'dab, la ta'dab. Jangan marah, jangan marah. Emosi wal kaziminul ghaiza, orang yang tak mampu mengendalikan emosinya, marah, jalan setan untuk masuk ke tubuh kita. Laisa sadidu bisyur'ati walakin as-sadida allazi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang berkelahi, kata Rasul, tapi orang yang mampu mengendalikan emosinya. Ibu-ibu, suami ibu yang ganteng di rumah itu, kalau ibu dalam keadaan marah masih ganteng tak nampaknya? Nah, kan Pak, hilang Pak. Waktu baru nikah bukan main, kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah matahariku, kaulah ayang bebku. Marah, diambil laptop, ditokok kepala bininya, meninggal dunia. Kenapa sampai terjadi? Setan dah masuk. 90 tahun Pak, si Qabil menangis menyesali perbuatannya karena dia membunuh adiknya si Habil. Apa kata si Habil? Abang, saya tak akan melawan bang, walaupun abang pukul saya tak akan melawan. Tapi dipukul terus sampai mati. Begitu meninggal dunia, iblis pergi meninggalkan Qabil, digendong mayat adiknya, menangis sejadi-jadinya. Mau diapakan lagi Pak? Iblis sudah pergi, tinggal sesalan. 90 tahun si Qabil menangis yang malam menyesali perbuatannya itu. Hidup lagi si Habil, enggak. Kenapa menyesal? Iblis sudah meninggalkan dirinya. Anak kita mungkin ada yang nakal, kita pukul, kita cubit, menangis dia. Tapi kita tidak berhenti mukulnya, kita pukul terus. Lari kamar, dikunci pintu kamar, tertidur dia dalam tangisan kesakitannya itu. Kita intip dari luar, nampak kembang kempes perutnya, menahan sakit karena kita pukul tadi. Iblis sudah meninggalkan kita, nangis kita, ingin kita peluk anak kita itu, menyesali perbuatan kita. Tapi itu sudah terlanjur. Kenapa Bapak yang semuliakan? Iblisnya sudah pergi meninggalkan kita, tinggal penyesalan. Maka jangan marah, kata Rasulullah, kendalikan emosimu. Yang kedua Bapak yang semuliakan, mudah-mudahan cukup waktunya Pak. Yang kedua yaitu hasad, iri hati, dengki Pak. Di mana-mana ada Bapak yang semuliakan, dan ada saja asbab membuat orang jadi iri hati. Karena bukan asbabnya itu, hatinya ini yang perlu diperbaiki Pak. Kalau ada ustaz ceramahnya keras, apa kata? Oh kareh ceramah Pak Ustaz. Bukan ceramah Pak Ustaz yang kareh, hati kita tuh yang keras Pak. Bukan ceramah Pak Ustaznya. Makanya Bapak yang semuliakan, apa saja yang terlihat lebih dari dia, dia tak akan bahagia melihat kawannya bahagia itu. Dia susah. Ada kawan nanti pakai jilbab baru, pergi ke majlis taklim atau arisan, sibuk menceritakan itu Pak. Tuh coba lihat tuh. Yang mana? Yang tadi itu. Yang nyandar dekat doa dekat tiang tadi itu. Yang jilbab hitam tuh. Kenapa? Tengoklah, sini ada payet-payetnya, sini ada kupu-kupunya, sini ada Ka'bahnya, sini ada tasbihnya. Kenapa emangnya? Waktu tua tak cocok macam itu lagi doanya Bapak. Terserah dia lah Pak. Dia baru dapat jilbab dari Agung Nugroho, dipakainya ke masjid. Silakan saja lah Bapak yang sampaikan. Bahagialah melihat kawan kita bahagia Pak. Kenapa? Bukan hanya dimasuki iblis. Innal hasada yakul hasanat kama takulun narul khatab. Iri hati itu memakan semua amal ibadah yang kita kerjakan. Apa tak kaget kita di surga besok Pak? Tengok mana catatan amal saya hilang semua. Buka tu flash-disk, nyalakan laptop, tengok tak ada satu pun catatannya, tak ada rekaman satu pun. Kemana dia? Habis dimakan iri hati tadi. Nah Bapak, yang ketiga yaitu terlalu kenyang dalam makanan Pak. Secara ilmu biologis, orang yang makan terlalu kenyang itu terhimpit dua saraf, yaitu sensorik dan motorik. Maka kalau sudah terhimpit,
malas bergerak, mulailah mata mengantuk, Pak. Tapi bukan berarti bapak-bapak yang ngantuk malam ini kekenyangan tadi, enggak nih Pak, enggak. Ini cerita saja ini. Ada kawan yang ngantuk-ngantuk, dah ini kekenyangan tadi ini, enggak itu Pak. Mulai mengantuk, iblis pun kipas-kipas mata orang itu. Kipas-kipas, mulailah. Ayalah salat. Tundalah dulu, masih ngantuk. Bahkan kalau sudah terlalu kenyang itu babu, hilang adab. Nyandar pintu, lonjor kakinya, azan di masjid. Apa kata anak? Ya, numpang lewat ya. Mana nak mau ke masjid? Numpang lewat ya. Apa kata ya? Langkailah nak kaki ayah tu. Hilang adab. Terlalu kenyang. Maka kata Nabi, makanlah sebelum terlalu lapar, berhentilah sebelum terlalu kenyang. Kalau makan diperintah, kulu wasrabu wala tusrifu. Makan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Disuruh kita makan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa saja ada di bumi ini, yang penting halal dan baik, tapi jangan berlebihan. Karena terlalu kenyang jalan iblis untuk masuk menguasai kita. Yang keempat, apa yang semuliakan, terlalu suka bergaya. Nah ini di zaman di dunia Konoha itu ibu-ibu Sinda terlalu suka bergaya. Di lemari kaca tu besar dalam kamar 3 kali muter itu Pak. Belum puas diambil pula kaca kecil. Tengok pula ada pintu tu. Keluar dari rumah nampak pula kaca jendela, ngaca pula sikit jendela tu Pak. Mau masuk mobil tarik pula kaca mobil sikit tu. Kadang ni mobil orang pula ngaca-ngaca itu. Orang nengok pula dari dalam ke dia. Ngapa ibu tu gini-gini siap makan, krisik, keluar pula kaca kecil dari tas, tengok pula Pak. Habis waktu Pak. Itu aja terus kurang. Dah itu terus Pak. Nah Bapak, belum lagi yang bapak-bapak terlalu suka menghias rumah. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia punya kuda yang sangat cantik, masuk waktu solat sibuk saja dia. Akhirnya apa? Kuda itu diwakafkan Pak. Umar bin Khattab masuk waktu asar, sibuk di kebun kurmanya, terlambat solat berjemaah, kebun kurma itu diwakafkan. Nah akhirnya apa kata Nabi Sulaiman? Inna hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Tuhanku mengujiku apakah aku bersyukur atau ingkar terhadap nikmatnya itu. Yang kelima, apa yang semuliakan, jalan iblis menguasai kita, penjilat. Ini bahaya Pak. Penjilat tu bermuka 1000 bukan bermuka 2, 1000 mukanya. Ngomong ke atas lain, ngomong ke bawah lain, menjilat sampai keluar air ludah, menginjak sampai mati Pak. Itu penjilat, hati-hati Pak. Ingat lu, Sultan Hasanuddin ditangkap Belanda. Kenapa? Apakah Belanda hebat? Enggak, ada penjilat Pak. Pangeran Diponegoro tangkap Belanda. Kenapa? Apa Belanda hebat? Enggak, karena ada penjilat Pak. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh sebab itu dalam Islam penjilat itu dia punya ide-ide kreatif, ngomong yang berbagai macam cara, itu adalah hasutan dari iblis yang menguasainya itu. Yang keenam Bapak yang saya muliakan, itu tergesa-gesa, terburu-buru. Dalam Islam tidak boleh ada yang buru-buru Pak. Iqamat sudah dikumandangkan di masjid. Allahu Akbar, syada la ilaha illallah. Lewat sahabat laju jalannya. Rasulullah, ngapain buru-buru kalian jalannya? Itu ya Rasulullah, dah qomat tu. Tenang saja jalannya tu kata Rasulullah. Ambillah apa bagian yang bisa dari solat itu yang kalian ambil. Artinya sampai nanti rakaat ketiga, yang ketiga itu diambil. Ambil yang bisa kata Rasulullah, jangan terburu-buru. Nah, iya Pak, selesai solat, waktu solat sampai selesai solat, Nabi tak pernah buru-buru. Yang Nabi suruh ringankan. Bukan suruh Nabi buru-buru, enggak, ringankan. Maknanya apa? Baca ayat yang pendek-pendek saja yang bisa dimengerti oleh jemaah. Nabi tidak suruh buru-buru. Secara
ilmu tasawuf, orang yang solatnya buru-buru, dia tidak paham bahwa dia sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba orang ngomong dengan gubernur, Pak, diatur betul tuh kata-kata. Iya Pak, rencana kami dari pengurus Masjid Al-Firdaus bermaksud datang ke sini Pak untuk mengajukan permohonan bantuan. Diatur betul tuh Pak, ngomong sama gubernur coba tuh. Kenapa ngomong dengan Allah? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka waladdallin. Allah lawan kita ngomong Alhamdulillah Rabbil Alamin, kata Allah, hamidani abdi. Dijawab Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, kata Allah. Maliki Yaumiddin, kata Allah, majidani abdi, engkau menyanjungku ya, kata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, antara kita, baini wa baina abdi, antaraku dan antara kita berdua saja, kata Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan lurus. Apa kata Allah? Haza li abdi, haza li abdi ma sa'ala, ini untukmu, mintalah apa saja yang kamu mau. Itu Pak. Maka Nabi mengatakan al-ajlatu minasyaitan, orang yang buru-buru itu datang dari syaitan, kata Rasulullah. Selesai solat subuh Bapak yang semuliakan, yajlis fi musallahi, Nabi duduk di tempat solatnya hatta matlab samsi, sampai terbit cahaya matahari Pak. Lama Nabi duduk siap solat subuh tu, tak langsung pulang aja Pak. Lama Nabi duduk sampai terbit cahaya matahari. Apa yang dibaca Nabi? Selesai solat baca Nabi astagfirullah 3 kali, la ilaha illallah 3 kali, Allahumma jirna minan nar 7 kali, Allahumma antas salam sekali, ayat kursi sekali, subhanallah 33, Allahu akbar 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, wa khatama mi'atan bi kalimatil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tambah 1 menjadi kalimat la ilaha illallah sampai ke ujung. Baca Nabi itu. Tidak ada buru-buru Bapak yang semuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Imam astagfirullahalazim, dah hilang Pak. Ini nyontoh Nabi yang mana kalau seperti itu Pak? Jadi ada seorang bapak-bapak di kampung sana tuh Pak, anaknya anak tunggal bapak nih, kasihan juga istri sudah meninggal dunia, anak sakit terus, emas dah habis, tabungan sudah kering, tinggal rumah saja, anak tidak sembuh-sembuh. Akhirnya bapak ni berdoa dalam keadaan kesal, ya Allah, engkau lah yang maha penyembuh, ya Allah, sembuhkanlah anakku ni, ya Allah. Kalau kau sembuhkan anakku ni, ya Allah, bernazar aku, ya Allah, aku kasih makan para setan nanti, ya Allah. Rupanya ada waktu-waktu mustajab, tempat-tempat mustajab, keadaan-keadaan mustajab. Mungkin waktu itu keadaan mustajab, dikabulkan doanya Pak, sembuh anaknya. Setelah sembuh anaknya ingat nazarnya, gimana caranya mau kasih makan setan-setan itu. Bingung dia Pak, dibuat nasi diantar ke laut tidak habis-habis, diantar ke pohon kayu tidak habis-habis, gimana caranya. Akhirnya nanya dia ke ustaz kampung tu, engkau ya, ambo bernazar engkau kalau sehat anak ambo, ambo bernazar lu, apa nazar engkau? Mau kasih makan para setan itu. Lalu macam cara kasih makan engkau? Kata engkau, itu tak payah, itu dah mudah tunya. Macam caranya engkau? Pagi Jumat tu masaklah engkau banyak-banyak nanti, lengkapi lauk sambal segala macamnya. Bungkus nasi itu, nanti pas selesai Jumat, pas orang salat Jumat bawalah ke masjid nasi itu. Begitu selesai Jumat, tunggulah di pintu. Siapa yang buru-buru keluar, kasihlah nasi itu dengan dia. Itu selesailah tu, kata dia Pak. Tapi di masjid itu tidak ada itu Pak ya, tidak ada Pak. Nah, apa yang sebenarnya mana dalilnya ku? Al-ajlatu minasyaitan, yang buru-buru itu datangnya dari syaitan. Nah, apa yang sebenarnya yang ketujuh, terlalu cinta dengan harta Pak. Satu sebab orang terlalu cinta dengan harta, bukan hanya tak mau berinfak sedekah, ke masjid pun tak mau datang Pak. Kalau jelas tuh, terlalu cinta harta berat, segala sesuatu ibadah dibandingkannya dengan hartanya. Bapak Ibu mau ke umroh tak bulan ini? Berapa biaya Pak Ustaz? 25.950.000. Mak banyak tuh Pak Ustaz.
Yang apa Pak Ustaz? Gimana yang dekat hotelnya? 33 juta. Oi, bisa beli NMAX satu tu Ustaz. Orang yang terlalu cinta harta selalu ibadah tu dibanding-banding dengan harta, Pak. Berat gitu ibadah. Bahkan ke masjid tu susah. Kenapa? Ada ndak yang jaga rumah? Kenapa? Ayah mau ke masjid ni. Ada ndak di rumah ni? Ndak ada ya, kami mau keluar ni ya. Kalau gitu ayah tak ke masjid ada. Pergi aja lah ya, tinggal rumah ni. Tak bisa nak tu yang bawa bantal tu banyak tu. Ada harta di bawah bantal tu Pak. Kerana takut nanti entah kemana-mana harta ni, berani dia tak pergi ke masjid demi harta itu Pak. Habis tu Pak waktunya. Yang ke-8 Bapak yang semuliakan, bakhil, kikir, bin, kedekut alias SPK Pak. Bakhil tu bukhul Pak asal katanya. Kalau saya contoh gini ya. Dalam ini harta tu Pak. Gimana mengeluarkan tu? Itu yang bakhil itu. Kikir bahasa Indonesianya. Kedekut kata orang Melayu Pak. SPK kata orang Pekanbaru. Sampili karyang bahasa Jawanya. Itu bahaya tu Pak. 9 Bapak yang semuliakan, biar selesai. Yaitu terlalu fanatik dengan mazhab tertentu Pak. Kalau sesuatu itu tidak prinsipil Pak, mau diamalkan, amalkan saja. Tapi jangan pernah menganggap orang berbeda dengan kita adalah keliru atau salah. Silakan saja Pak. Kenapa demikian? Islam tidak menyuruh kita itu berpikir kaku, wawasan kecil dan pendek sekali. Bahkan Nabi mengatakan man mata wa bari'un min salas dakhal jannah. 3 kelompok manusia yang mati banyak amalnya, haji, umrah, sedekah, bangun masjid, bangun MDA, tapi dia terhalang masuk surga. Apa sebabnya? Al-wulu, fanatik buta. Ini panjang Pak riwayatnya. Ali meninggal terkapar di mihrab masjid, dibacok oleh seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Siapa ni Abdurrahman? Hafiz Quran, hafiz hadis, sahabat Nabi juga. Kenapa dia bunuh? Terlalu fanatik dengan kelompoknya Khawarij ketika itu. Maka kalau berbeda, amalkan saja. Jangan pernah menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Selesai urusan Pak. Kalau bapak pergi takziah, pergilah takziah. Yang lain baca Yasin, bapak tak baca Yasin, tidak ada masalah. Selama satu orang ini tidak menyalahkan yang lain, atau yang lain menyalahkan satu orang ini. Itu tidak prinsipil Pak. Yang ke-10, berdebat dengan orang yang tidak berilmu. Tidak selamanya Pak Bu orang ngajak kita berdebat tu layani Pak. Sakit hati nanti. Kakak bayar kakek, atuk nenek punya cucu. Apa kata cucu? Tuh, bulan kan lebih besar daripada bintang. Kata atuk, enggak nah. Bintang tu jauh lebih besar daripada bulan, cuma tempatnya lebih jauh. Oh enggak lah, kan bulan lebih besar tutuk nampak tu ha. Enggak, kata datuk. Apa kata cucu? Bongak datuk ni katanya. Akan sakit hati kita Pak. Tidak selamanya harus berdebat. Kata anak yang ranking 36 di satu kelas, isinya 36. Apa kata ranking 36 Pak? Ya, 7 kali 3 kan 27 kan Pak. Saya bilang ranking 36 Pak, dari jumlah 36. Ngomongnya ranking 1 21 kan Pak. Iya. Ngomong lagi yang si bodoh tadi 27 kan Pak. Ngomong lagi si pintar tadi 21 kan Pak. Iya. Ngomong lagi si bodoh 27 kan Pak. Ngomong lagi si pintar tadi 21 kan Pak. Saya ambil roll, saya pukul dia. Tak. Kok saya dipukul Pak? Kan saya yang benar. Apa saya bilang? La jole bongak lawan juga jatuh. Tidak selamanya Pak. Nabi juga seperti itu. Tidak semuanya layani Rasulullah. Ya Rasul, Allah itu di mana? Di atas. Selesai Pak. Dia tahu Rasul ini yang bertanya itu siapa. Yang terakhir Pak, yang ke-11 terakhir. Berburuk sangka terhadap sesama Islam. Tidak boleh Pak.
Siapa nutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutup aibnya besok di yaumil akhir. Kalau di usia-usia kita ni kan dah baik-baik kita sekarang ni Bu, dan nutup aurat kita, rajin ke masjid. Dulu waktu muda-muda dulu ibu main poli pakai rok pendek gimana dulu tu Bu? Kalau sempat diputar Allah besok di akhirat, tak ditutup aib itu gimana? Kan malu kita. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ada orang yang wajahnya berseri-seri. Kenapa? Aibnya Allah tutup, Allah beri dia rahmat, berseri wajahnya. Maka oleh sebab itu Bapak yang saya muliakan, jangan pernah kita berburuk sangka terhadap sesama orang Islam. Ini saja Pak kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang Allah ingatkan kepada kita, satu, hati-hati dengan ini kata Allah. Yang kedua, selalu hati-hati dengan bujuk rayuan syaitan yang tak pernah menyerah sampai dunia kiamat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.